Gimana kabarnya? Gitu. Mau kabar yang panjang. Kurang gede. Kurang gede apa? Kalau yang panjang. Ya, sok. Gambarnya jelas. Kemudian apa? Taman Lok ya. Ya, mulai. Udah nyala nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati Ustaz Haji Ahmad Yani, Ustazah, para Ustazah, Ustazah Fatimah, Ustazah Zahra, Ustazah Mistura, Ustazah Tahirah, para khidmat, mana santai khidmat? Nabila 1, Nabila 2, coba lagi Fadilah, Nafadilah, coba lagi Aurora, dan yang lain-lain, para santri semuanya. Mudah-mudahan kita di pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan lahir batin, juga diberikan keberkahan ilmu buat kita semuanya dan istiqomah untuk terus menuntut ilmu. Juga para muhsinin, munfikin, orang-orang yang telah banyak memikirkan kita, jasanya untuk kita, baik tenaga, pikiran, atau materi, semuanya mudah-mudahan ya Allah balas dengan limpahan kebaikan dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulai kajian kita di pagi hari ini, kajian rutinan kita Sabtu Ahad. Ya, insyaallah besok dilanjut dengan kita kitab Adabul Quran sama Ustaz Ahmad Yani. Hari ini, pagi hari ini Sabtu, kita belajar kitab Minhajul Muta'allim karangan Imam Al-Ghazali. Sampai bab kemarin, ulang sedikit. Kemarin tamalluk, mana tamalluk? Tamalluk apa? Caper. Kemarin caper boleh? Caper kemarin boleh selama dalam litolabil ilmi, boleh saat kita menuntut ilmu. Tapi pada dasarnya tamalluk itu madmum. Tamalluk itu hina, tercela, dan tidak ada baik-baiknya. Caper. Akan tetapi diperbolehkan saat kita untuk menuntut ilmu. Fa innahu yanbaghi ayatamallaqo li ustadi. Jadi boleh untuk tamalluk kepada ustadznya, boleh kepada gurunya, boleh caper-caper dikit kepada guru, kepada ustadzahnya, boleh. Supaya apa? Justru dia bisa mengambil faidah, mengambil manfaat untuk itu semua, ya. Dengan itu ya, supaya dilihat guru melihatnya, akhirnya apa? Guru juga pandangan-pandangan yang baik, positif, sehingga guru itu tambah lagi melihat, tambah semangatnya, tambah ikhlasnya dalam mengajarnya. Ya, tamalluk kepada ustadz wa syurakaihi, kepada teman-temannya. Ya, enggak hanya ke Ustazah Mistura, ke teman-temannya Ustazah Mistura siapa? Ya, Ustazah Fatimah, ustazah yang lainnya gitu. Ya. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, al-hilmu zinatul ilmi. Apa kata Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar apa? Welas asih itu hiasan dari ilmu. Apa welas asih itu? Santun, ya. Al-hilmu itu maknanya santun. Kamu nggak punya ilmu tinggi,
punya ilmu banyak tapi nggak santun, apa gunanya? Nggak bisa. Kamu punya ilmu, oh anaknya cerdas, oh anaknya ini, tapi nggak ada sifat hilm, bukan ilm ya, hilm pakai h, al-hilmu, santun, maka hilang sudah simpati orang kepada kalian. Maka kalau kamu punya ilmu, maka harus punya sifat hilm, santun atau welas asih. Zinatul ilmi wa tadallul, begitu juga tawadhu ya, zinatul muta'allim, itu pepaisnya santri. Jadi kalau orang tawadhu itu melekat pada diri santri, apa? Sifat tawadhu, suara, sifat tawadhu. Nah, jadi kalau ada santri kagak ada punya sifat tawadhu, aneh. Karena melekat pada diri santri itu ilmu dan akhlak. Maka harus punya sifat tadallul atau tawadhu. Ya. Kama marah sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kalau qala alaihi salatu wassalam, laisa min ahlakil mu'min at-tamalluk illa fi talabil ilmi. Kata baginda Nabi juga begitu, bahwasanya tamalluk, caper, cari perhatian, ya, baik-baikin, ya, caperlah cari perhatian supaya pengen dilihat, supaya pengen didengar, supaya itu bukan termasuk akhlak seorang mukmin, kecuali dia dalam rangka menuntut ilmu. Paham ya? Jadi harus tahu bahwasanya tamalluk itu maknanya sebenarnya ya itu tadi, caper, yang lain-lain juga ada semisal itu ya. Doa oleh muallim wa yang bagi talibil ilmi, sayugjanya seorang santri ayastami al ilmu wal hikmah, banyak mendengar ilmu dan hikmah, bi ta'dzim al hurmah, dengan ta'dzim dan hormat. Wa min ta'dzimil ustad du'aun lahu bil khair, sayugjanya seorang santri itu kalau kamu mau berbicara, saya takdim kepada guru, saya hormat kepada guru. Wa min ta'dzimil ustad, kamu menghormat kepada guru, ustadzah, ya, maka wajib bagi kamu berdoa kepadanya, doa untuknya bil khair, dengan kebaikan. Maka jangan lupa, amalia santri itu wiridnya salah satunya jangan lupa mendoakan guru yang telah mengajarkan kalian. Ya, ini aja li asatidina, sebut wabil khusus boleh juga, li jami'i asatidina sebut ini sebagainya juga boleh, wabil khusus sebut satu orang dua orang juga boleh ya. Lalu doakan kebaikan, syarran wa jahran, baik kamu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan ya. Wal hikmatu, jangan lupa hikmah lahu, berkhidmat kepadanya, khidmat kepada guru, khidmat. Ada ungkapan al ilmu bitalum, ilmu dengan cara belajar diraihnya. Wal barakatu bil hidmat, ya. Dan keberkahan ilmu itu hanya bisa diraih dengan khidmat kepada guru, kepada para orang yang telah berjasa, telah mengajarkanmu. Makanya mohon maaf, bantu apa yang bisa kamu bantu. Itu bagian dari nanti proses kalian mendapatkan ilmu yang berkah ya. Nanti Ustazah Mistura mau naikin motornya ke atas, misalnya, Ustazah biar saya aja, nah, gitu.
apa bantu apa ini dan lain sebagainya. Nah, bantu. Wan nusrah, dan tolonglah gurunya tadi. Waqad qala alaihi salatu wassalam, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillahi ta'ala fahuwa maulahu. Barang siapa mengajarkan satu huruf, satu ayat min kitabillah, dari kitab Allah, fahuwa maulahu, maka dia menjadi tuannya, tuan dari seorang hamba tadi. Maka apa yang dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, salah satunya juga man 'allama harfan fahu fitin, man 'allama harfan fitin, barang siapa yang mengajarkan satu huruf urusan agama, fahuwa abuka fiddin, maka dia menjadi bapakmu dalam urusan agama. Ya, begitu juga mengajarkan satu ayat dari kitab Allah, maka ia menjadi tuanmu, begitu. Itu adalah tuanmu. La yatruku aunahu wa la nusratahu. Jangan meninggalkan, tidak sampai menolong. Artinya jangan sampai kamu tidak menolong atau tidak membantu. Jangan kamu tinggalkan membantu menolong guru, ustadz, orang alim. Itu jangan kamu tinggalkan. Wala yahtaru ala ustadi ahadan. Ya, jangan memilih, jangan pilih-pilih, semuanya bantu. Masuk toharatun nafsi. Apa? Toharoh apa toharoh? Itu ada Ustazah Tohirah itu. Oh, toharoh, suci. Toharatun nafsi artinya apa? Penyucian diri. Ya, menyucikan diri. Nyucikan hati, nafsi maknanya hati itu. Ya, penyucian hati. Jadi hati harus, seorang santri harus toharatun nafsi, hatinya bersih. Wa yajibu 'alal muta'allim, wa yajibu 'alal muta'allim, wajib bagi seorang santri wa yajibu 'alal muta'allim, wajib bagi seorang santri. Apa wajibnya seorang santri? Yang pertama, taqdimu toharatun nafsi, mendahulukan atau harus punya kewajiban mendahulukan apa? Toharatun nafsi, pembersihan hati. Jadi yang pertama dilakukan santri itu, santri harus mengutamakan itu. Anrodailil ahlak, dari perilaku atau dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Jadi santri wajib membersihkan hatinya dari akhlak-akhlak tercela, akhlak-akhlak yang hina. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunia siapa? Bunia, temannya Bu Ida itu. Bunia bukan. Bunyal Islamu 'alan nadhafati. Bunia al-Islamu 'alan nadhafah. Islam dibangun atas apa? Di dalam penyucian atau dalam kebersihan. Ya, Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu suci. Maka ada istilah an-nadhafatu minal iman, penyucian, kesucian, kebersihan bagian dari suara berat amat, bagian dari iman. Jangan ngantuk. Ngantuk ya? Bunyal Islam, ya.
Maka apa tadi? Santri wajib mendahulukan toharatun nafsi dari akhlak-akhlak yang tercela. Dasarnya tadi bunyal Islam ala nadzafah. Nah, wama hadhihi fi siyabi fahasbu. Apa? Kenapa harus membersihkan jiwa, membersihkan hati? Wa ma hadhihi fi siyabi fahasbu. Artinya apa? Hal demikian tadi, toharatun nafsi tadi, toharoh tadi. Wa ma hadhihi fi siyabi fahasbu. Karena apa? Pada dasarnya tidak cukup membersihkan pakaian saja. Jadi yang utama justru toharatun nafsi, bukan toharatus siap. Bukan bajumu saja yang harus bersih, suci, wangi. Tapi yang pertama adalah justru utamanya adalah toharatun nafsi. Ambil minum. Toharatun, yang anak kakak lagi batuk. Toharatun nafsi, bukan sekedar toharatus siyabi. Kalau bajumu bersih, wangi, rapi, enak gak? Enak tuh dipakai. Di samping-sampingmu juga enak tuh. Ngelihatnya enak, wangi, nggak bau lepek, nggak bau apek, nggak bau keringet, udah lecek juga pada, nggak enak. Itu. Begitu juga kalau toharatun nafsi, hatinya bersih, menerima apapun itu enak. Sambutan ke orang lain juga semuanya baik, enaklah. Ya, jadi insya Allah kalau hatinya bersih, hatinya suci, maka insya Allah semua yang keluar adalah hal-hal yang positif. Jadi pembersihan tadi wa ma hadhi fi siyaba hasbuh, tidak hanya sekedar membersihkan pakaian, bal fil qalbi, akan tetapi justru yang ditekankan adalah kesucian hati. Wa yadullu alaihi qawlihi ta'ala. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. At-Taubah. Artinya sesungguhnya orang-orang musyrik najasun, itu adalah najis. Orang-orang musyrik itu najis. Kenapa najis? Halo. Kenapa najis orang-orang musyrik? Hatinya kotor. Itu loh yang bilang Ustazah Toharah suci. Dia yang paling suci itu Toharah. Kenapa orang musyrik dikatakan najis? Karena hatinya kotor, karena hatinya itu. Jadi kalau kata Ustazah Tahirah, bukan orang-orang musyrik aja yang najis. Kata Ustazah Tahirah, mantan juga najis. Mantan ya najis itu. Oke, Ustazah. Istirahat. Jadi hatinya biasanya kan sering kan ada kata-kata najis loh. Kalau kamu kesel sama orang biasanya gitu, iya nggak? Ada orang kesel banget sama dia, lalu dia mau mencoba berbuat baik lagi gitu kan? Biasanya ada ungkapan apa? Najis loh gitu kan? Maksudnya najis apa? Apakah pakaiannya kotor? Apakah dia berlumuran najis? Tidak, justru hatinya yang kotor. Hatinya kamu kemarin nyakitin hati saya.
Sekarang kok tiba-tiba pura-pura baik. Nah, makanya bilang, orang sering bilang najis, bukan maksudnya bajunya, tapi lebih hatinya. Begitu juga orang-orang musyrik, kenapa dikatakan najis? Karena hatinya penuh kotoran. Fabayyana annan najasata la tahtassu bisyab, bahwasanya ini menjelaskan bahwasanya najis itu tidak khusus hanya untuk pakaian. Lihat enggak sih tulisannya? Lihat ya. Fabayyana annan najasata la tahtassu bisyab, bahwasanya apa? Ini menunjukkan bahwasanya najis itu tidak terfokus, tidak khusus pada pakaian. Justru pakaian bersih ya enak, alhamdulillah. Tempat yang bersih bagus, ya. Pakaian yang indah, yang rapi, memang ada dalilnya, an-nadzafatu minal iman tadi. Jangan yang jorok begitulah, gitu. Apalagi perempuan. Ya, harus rapi, bersih gitu. Kamu kan udah gede-gede kan, udah besar kan, udah dilatih gitu. Kalau ngasih anak-anak sih biarin dia main seininya gitu. Tapi kalau udah kalian udah besar, ya harus membersihkan diri, membersihkan pakaian dan lain sebagainya. Makanya biasanya anak kecil kan begitu. Dia nggak tahu, belum tahu, sambil diajari pelan-pelan. Pakaiannya, oh ini bisa disetrika dulu, itu bajumu lecek, bajumu kayak begini, kayaknya nyuci pakaianmu kurang bersih atau jemurnya. Nah, diajarin tuh yang kecil-kecil, cara gantungin dan lain sebagainya biar gak apek pakaiannya. Nah, jangan ditumpuk-tumpuk begitu. Diajarin kelas 1, udah kelas 1. Iya, jadi belajar ya. Nah, di rumah kan semuanya disiapin emak tuh. Mau ngapain udah disiapin bajunya. Mau sekolah udah disiapin. Mau pulang sekolah gantinya udah ada. Ya, mau jalan-jalan, mau ngaji udah disiapin sama emak. Di sini suruh latihan menyiapkan sendiri, ya. Siapa yang kelas 1 yang besar? Siapa? Salma mana Salma? Panggil suruh ikut. Ya. Paksa juga sesekali. Apa? Falam yunadziful batina. Kenapa orang yang belum membersihkan batinnya, hatinya, batinnya anil khaba'is, dari kejelekan-kejelekan, ya, layak balul ilmun nafi', maka dengerin tuh baik-baik, orang kalau hatinya enggak bersih dari kotoran-kotoran tadi, ahlak-ahlak dari kotoran yang tidak kotoran-kotoran, atau dari ahlak-ahlak yang tidak baik maksudnya, kamu gak akan layak balul ilmun nafi', maka kamu gak akan memperoleh ilmu yang manfaat. Gimana mau manfaat? Hatinya kotor, hatinya hina, hatinya penuh dengan celah, hatinya penuh dengan kotoran-kotoran, yaitu dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Perhatiin tuh nak, kalau kamu pengen dapat ilmu yang nafi', maka hatinya harus bersih. Yunadziful batin, bukan yunadzifud dhahir saja. Bukan kamu mandi 3 kali sehari, mandinya 3 kali sehari di pesantren, tapi hatinya tidak pernah dibersihkan, susah kamu mendapatkan ilmu. Orangnya sih wangi, pakaiannya bersih dan lain sebagainya, ya, tapi siapa ini?
Hah? Belakang. Apa? Yang kencang. Sakila. Akila. Kira ini tadi yang saya suruh panggil tadi. Enggak. Nah, jadi santri harus hatinya harus bersih. Dari apa? Dari najis, dari kotoran-kotoran tadi. Nah, kalau masih ada jengkel, masih ada, nah, nggak bisa. Nah. Ya. Wala yastadi'u binuril ilmi, dan tidak akan mendapatkan cahaya ilmu. Ya, tidak akan mendapatkan cahaya ilmu. Tafwidul muallim fi ihtiyari naw'il ilmi. Tafwid, mana tafwid? Fawwada yufawwidu. Biasanya ada kalimat itu, biasanya sering itu, kadang-kadang dipakai itu, apa itu? Ufawwidu amri ilallahi ta'ala. Aku menyerahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Tafwidul muallim. Jadi sayogjanya seorang santri, ini kelas ini nih, buat khidmat nih, sama kelas 6 nih utamanya. Tafwidul muallim fi ikhtiyari naw'il ilmi. Memasrahkan, menyerahkan kepada guru dalam memilih cabang ilmu, memilih tujuan dari ilmu. Ya. Ini apa nih? Kelas khidmat misalnya, mau kuliah. Nah, mau kuliah atau kalian mau mondok atau kalian mau meneruskan di tempat yang mana, hendaknya menyerahkan kepada guru dalam memilih satu cabang atau satu yang ilmu yang dituju. Wa yajibu 'alal muta'allim, wajib bagi seorang santri alla yahtara naw'al ilmi bi nafsihi. Sayogjanya seorang santri tidak memilih satu bidang ilmu dengan dirinya sendiri. Ini perhatiin baik-baik karena ini udah langka. Ya. Bal yufawwidu amrahu ila ustadihi. Sayogjanya sejatinya harus menyerahkan, usahakan menyerahkan urusan dalam memilih tadi kepada gurunya. Fa innal ustada, karena sesungguhnya guru, makasih nak. Sesungguhnya gurumu qad hasala lahu tajarubu fi dzalik. Karena sesungguhnya guru qad hasala, udah pernah berhasil, udah pernah mencoba, tajarub mencoba, udah berpengalaman tentang hal itu. Guru dulu susah, dulu guru gak berhasil, sehingga dia sudah berusaha, sehingga dia berhasil, makanya dikasih tahu kepada kalian. Karena guru sudah pernah mencoba, sudah lebih berpengalaman. Ustaz, nanti saya mau kuliah, baiknya judul apa? Baiknya saya, menurut Ustaz, saya harus memilih cabang ilmu apa, atau saya kira-kira kalau melanjutin di sini kira-kira mengambil jurusan apa. Nah, sekarang udah nggak ada yang kayak begitu tuh, nggak ada. Semua punya dorongan, punya nafsu, punya kemauan sendiri. Saya pengen ini, pengen itu. Bagus kalau pengen sendiri, yakin dan dia mampu. Nah, tapi orang-orang terdahulu nggak begitu. Nih, makanya saya bilang kepada kakak-kakak kalian yang sudah keluar, emang susah. Saya juga takut juga milihin model kamu. Mau milih model kamu, senengannya kayak begini, maunya kayak begini, nanti saya takut juga nih. Sekarang juga kayak begitu tuh. Nah, kecuali benar-benar pasrahnya
pasrah bongkoan. Apa pasrah bongkoan? 100%. Dulu waktu Ustadz itu mau mondok, bapak saya nyerahin ke kiai 100%. Nggak ada embel-embel apapun, nggak ada karena temen, nggak karena kenalan sebelumnya teman, atau nggak ada karena apa-apa, mau dibikin apa, mau diapain saja, anak saya monggo ya gitu. Jadi kiainya enak tuh, nggak gampang protes nih. Jadi wali santri juga jangan gampang protes. Ya, nyerahin 100% insya Allah berhasil anak-anak, bapak ibu semuanya. Tapi kalau dikerecokin mulu, wali santri ngerecokin mulu, ya ustadz guru ngajar juga gak enak, gak nyaman didik kalian. Gak bisa ikhlas 100% tuh, susah. Kamu gini ustadzah gini ngatur di bulan. Ya, jangan begitu. Jadi wali santri juga gitu. Udah serahin semuanya, insya Allah anak-anak nanti jadi orang yang berhasil insya Allah. Ya. Kenapa? Tajarub. Guru itu udah pernah mencoba, dulu pernah gagal, dulu pernah ini, kalian gak pengen. Guru itu gak pengen kamu gagal, maka langsung dikasih arahan, dikasih petunjuk, dikasih mana yang baik buat kamu, gitu loh. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutin, ini kan hampir sama dengan Ta'limul Muta'alim yang bab ini isinya. Halo, kelas 6, mana kelas 6? Kelas ulia. Perasaan baru kemarin belajar tentang ini, ya gak? Kelas 6? Ya, bagaimana memilih cabang ilmu. Dulu ya ada anak dari Bukhara, kota Bukhara. Ya. Lagi belajar kitab fikih. Tapi gurunya nyuruh belajar hadis. Karena sami'na wa ata'na kepada gurunya, akhirnya dia menyelesaikan, habis itu dia fokus di belajar hadis, sehingga ya dia menjadi a'immah, menjadi ulama terkemuka, menjadi pakar hadis. Siapa dia? Imam Bukhari. Karena ngikutin apa kata gurunya. Oh enggak, guru saya pengen belajar fikih aja. Meskipun ya fikihnya dapat, tapi tersohornya adalah ahli hadis. Kalau ada hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, maka ya ini adalah kualitas atau dipastikan hadisnya hadis sahih. Nah, begitu. Gurumu lebih berpengalaman. Fakana a'rafa ma yanbaghi likulli wahidin, dan gurumu lebih tahu daripada kamu, salah seorang di antara kalian. Bahkan masing-masing ini, Ustadz Yani aja, Ustadz kelas 6, siapa yang bagus kira-kira dalam hal ini? Tahu Ustadz Yani, karena dia ngajar, karena dia tahu kemampuanmu seperti apa. Maka guru itu kayak begitu tuh. Jangan ditanya anak muridnya ini, aduh nggak tahu Ustadz, aduh nggak tahu Ustadz, aduh nggak tahu Ustadz, ini guru macam apa ini? Jangan-jangan ngajarnya nggak jelas ini. Tahu itu gurumu. Ya, apalagi yang diajar setiap hari. Tahu itu. Ustazah Thohira kalau saya tanya guru anak khalakohnya, si A ini kayak gimana Ustazah? Langsung dijawab dia. Si B ini gimana? Langsung dijawab dia. Karena tahu kadar kemampuan kalian. Ya, lebih tahu masing-masing di antara kalian. Ya, satu-satu aja tahu dia. Gitu. Gak hanya semuanya. Wa mayaliku bitabiatihi, dan karena apa, melekat tabiatnya dan lain sebagainya itu udah tahu semuanya, gitu loh, ya. Jadi waqala Burhanuddin, Bang Burhan berkata, waqala Burhanuddin, Syekh Burhanuddin rahimahullahu taala, karena talibul ilmi, bahwasanya seorang penuntut ilmu fi zamanil awal, pada zaman dulu atau masa lampau, santri-santri salaf. Astagfirullahaladzim, panas banget. Saya langsung minum. Nanti jam 9 baru saya minum nih. Bagaimana tadi? Karena talibul ilmi,
bahwasanya penuntut ilmu, dengerin baik-baik, karena talibul ilmi, bahwasanya penuntut ilmu fi zamanil awal, pada masa-masa dulu atau zaman dulu, atau para santri salaf, ya, yufawwidu amrohu ila ustadihi, menyerahkan semua urusannya termasuk naul ilmi tadi kepada guru. Wa kana yasiru ila maksudi, sehingga maksud tujuan mereka berhasil. Mereka cita-cita mereka berhasil. Mereka sampai pada apa yang dia tuju. Nyerahin, Ustaz, sami'na wa ata'na. Ustaz, pokoknya apapun deh, saya sami'na wa ata'na. Kamu nggak cocok untuk belajar ini, kamu fokus di sini deh. Nah, siap Ustaz, ikutin, nah gitu. Ya, pokoknya bener, sami'na wa ata'na bener. Santri zaman dulu itu masya Allah. Ada santri kiai saya di kurun awal, kiai selalu cerita. Kiai saya itu selalu cerita. Ceritanya apa? Dia selalu punya murid, punya santri, anaknya mohon maaf enggak pintar, biasa aja, tapi hormatnya, takdimnya kepada guru itu enggak ada yang ngalahin dibanding yang lain-lain. Pokoknya karena sering diajak kiai. Pokoknya kalau ditanya kiai, nggih, jawabannya nggih. Eco yai. Nah, nggih, eco yai, enak yai. Dikasih apa aja juga enak yai. Eco yai. Mau dikasih pahit juga tetap aja enak. Eco yai. Nggih yai, pokoknya nggih, enggak pernah kata botan itu enggak pernah keluar dari mulutnya. Atau enggak Ustaz, enggak Kiai, enggak, itu enggak ada keluar dari mulutnya. Yang ada sami'na wa ta'na. Iya Kiai. Iya nggih Kiai. Pokoknya nggih eco gitu. Padahal enggak pintar kata Kiai. Tapi dia menjadi orang sukses. Menjadi salah satu donatur di pesantren. Ya, karena apa? Tadi sami'na wa ata'na sama kiai itu subhanallah. Dan banyak cerita-cerita yang seperti itu. Bahkan para salafus saleh juga mengajarkan hal yang sedemikian. Ya, anak kada wa kada, anak menjadi ini itu dan sebagainya, saya hingga bisa seperti ini sekarang ini dan lain sebagainya. Lihat aja alasan mereka. Hampir mereka tidak pernah, karena saya belajar sungguh-sungguh, karena saya mendalami ini itu dan sebagainya. Tidak, tapi lebih fokusnya apa-apa? Ta'zimul mu'allim. Karena menghormati guru, menghormati ustadz-ustadzah, menghormati gurunya, dia sibuk khidmat kepada gurunya dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan keberkahan ilmunya. Dulu bapak saya juga cerita kayak begitu. Dulu ada anak santri, saudara kandung, adik sama kakaknya. Mohon maaf, kakaknya punya EQ, punya kecerdasan yang luar biasa. Sedangkan adiknya dia agak lelet. Karena dia belajar juga susah, lelet nih kayaknya gitu ya, susah gitu, enggak kayak kakaknya. Akhirnya dia memilih khidmat kepada kiainya. Pokoknya dia lebih banyak sibuk menghabiskan waktunya di situ. Dia juga belajar, tapi nggak berhenti belajar. Tapi belajar terus, tapi memang nggak akan bisa ngejar kakaknya. Kakaknya memang, dan kakaknya nggak mau diganggu dengan yang lainnya. Termasuk urusan-urusan ini dan lain sebagainya, nggak mau. Pokoknya dia harus banyak ilmu, harus belajar karena dia cerdas. Sampai suatu ketika adik kakak ini pulang dari pesantren. Terima kasih dah. Hangat apa tambah panas sama dia?
Sampai suatu ketika kakak adik itu pulang kampung, udah boyong dari pesantren. Adik kakaknya udah pisah, udah punya hidupan masing-masing, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, udah masing-masing fokus dan lain sebagainya, sendiri-sendiri. Ternyata kakaknya mendirikan pesantren, dan pesantrennya luar biasa gede banget. Kakaknya punya pesantren besar. Ternyata lama-kelamaan, adiknya juga sama bikin pesantren. Subhanallah, adiknya pesantrennya jauh lebih masyhur, jauh lebih besar dibanding kakaknya. Padahal waktu dulu dia nyantri biasa-biasa saja, tapi berkah ilmunya dari membantu khidmat kepada kiainya, gurunya, menjadi orang alim, menjadi orang hebat, menjadi santrinya banyak ini dan sebagainya, pesantrennya besar gitu. Maka nggak boleh meremehkan, ya, tadi ta'zimul mu'allim tadi nggak boleh diremehkan. Ya, menyerahkan semuanya kepada gurunya. Wa kana yasilu ila maqsudihi, sehingga para santri zaman dulu banyak kan berhasil karena ngikutin apa kata gurunya tadi. Wa muradihi, dan apa yang menjadi cita-citanya, harapannya itu tercapai. Wal'an, dan yang sekarang, santri yang sekarang misalnya, kalau kemarin kan talibul ilmi fil awal tadi. Nah sekarang wal'an yahtaruna bi anfusihim, dan sekarang kebanyakan para santri memilih cabang ilmu, memilih tujuan ilmu bi anfusihim, dengan mereka sendiri, dengan pilihannya sendiri. Wala yasiluna maksudahum minal ilmi, sehingga apa? Tidak sampai apa yang menjadi tujuannya, tidak berhasil. Kebanyakan tidak berhasil, nyampe di tengah jalan ini dan lain sebagainya, ya, pindah pulang, baru mondok baru 3 bulan udah pengen kabur, pengen pulang dan lain sebagainya. Tambah satu lagi, satu baris kan itu. Adamu takabburi alal muallim. Nah, jangan takabur, jangan sombong alal muallim, kepada kepada guru. Adamu takabburi alal muallim, jangan sombong, jangan takabur kepada guru. Wa yajibu alal muta'allim, wajib bagi siapa? Wajib bagi seorang santri alla yatakabbara alal muallim, takabur, sombong kepada guru. Wala yata'ammaro, dan jangan ngatur. Nah itu dengerin tuh. Wala yata'ammaro alaih, dan jangan ngatur kepada guru. Jangan ngatur guru. Ustazah enggak begitu, begini loh yang benar, gini ngatur kamu. Nah itu enggak boleh. Termasuk gurunya kepada pimpinannya. Mbak boleh gitu kak, begini misalnya. Pimpinan harian nggak boleh ngatur sama pimpinan pesantren, nah nggak boleh mak. Walaya ta'ammar alaih, kok ke situ sih? Walaya ta'ammar alaih, dan jangan ngatur-ngatur kepada guru. Kamu ngatur nggak? Jangan ngatur kamu. Dikasih tahu, diperintah ustazahmu nggak mau, malah nyuruh ustazahnya. Nggak boleh. Ya. Wala yata'ammar alaih, jangan mengatur-ngatur atau nyuruh-nyuruh guru. Bal yulki zamamul ihtiyari ilaih, akan tetapi terima apa yang dipilihkan guru kepada kalian.
Nah, nggak boleh begitu. Dok, nggak boleh begitu. Dok, begini loh, begini. Nah, termasuk guru-guru kalau saya ngomong dengar tuh. Apa yang saya pilihkan itulah yang terbaik. Saya Zahra ketawa-ketawa tuh. Ya, jadi memang begitu. Wa yajibu 'alal mutalim ala takabbara. As-safar fi talabil ilmi. Ya, besok tuh pergi untuk menuntut ilmu. Besok ya. Nah, jadi apa tadi yang pertama tadi bab apa tadi? Pertama tadi bab apa tadi? Toharatun nafsi, penyucian hati. Santri harus bersih hatinya. Masih ada yang kotor nih, coba digerayangin masing-masing. Ada yang kotor hatinya? Jangan-jangan kotoran semua tuh, astagfirullahaladzim. Ya, kagak ada itu bersih-bersihnya. Masukin rinso, kasih air, minum. Nah, rinso atau sabun colek, kasih air, diaduk-aduk, habis itu minum. Insya Allah mentret. Bersih apanya? Nah, kembung bawa ke rumah sakit malah. Enggak begitu caranya toharatun nafsi tadi, untuk menyucikan hati yang kotor, berjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Ya, mulai dengan banyak zikir kepada Allah, banyak berpikiran prasangka, banyak pikiran-pikiran yang positif. Ada yang pikirannya negatif? Ada. Jangan negatif mulu. Ya, pikirannya buruk sangka mulu. Ya, gimana ilmu mau masuk? Gak bisa gitu. Apalagi negatifnya kepada gurunya, pada ustazahnya. Udah gak bisa itu dimasukin gitu. Ya, harus suci hatinya. Jadi diperiksa, berarti semuanya punya PR masing-masing. Bersihin hatinya biar ilmu masuk, ilmu yang manfaat masuk. Dasarnya buniyal Islam ala nadzafah. Ya. Yang kedua kita belajar apa? Tafwidul muallim fi ikhtiyaril nauril ilmi. Jadi suatu saat kalau kamu memilih satu cabang ilmu, kalaupun gak memilih, gurumu gak kamu suruh milih, paling tidak sowan kepada guru kalian, minta nasihat, minta doa, minta masukan. Ustadz, gimana? Saya punya keinginan di sini, punya pilihan di sini antara ini itu dan banyak amat pilihanmu. Yang mana? Nah, kamu mau milih apa ini gitu? Kayak memilih ini. Iya, orang zaman dulu bahkan tidak tafwidul mu'allim fi ikhtiyari nawil ilmi. Orang zaman dulu, santri zaman dulu tidak hanya menyerahkan milih ilmu saja kepada gurunya. Masalah jodoh juga kepada gurunya tuh. Bener deh. Tanya aja Ustadz Jan. Orang zaman dulu menyerahkan. Apalagi kalau udah santri udah siap, ini siap, kamu siap, ini siap, udah gitu. Udah nikah. Yang ini kiainya. Ya, insya Allah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai masuk jannah, insya Allah gitu. Sekarang milih sendiri, udah tahu dibilangin itu laki-laki nggak baik buat kamu kayaknya, kurang bagus tuh ini dan sebagainya. Masih kekeh, enggak kiai saya udah cinta. Enggak kiai saya pokoknya cinta, saya maunya sama dia, nggak mau sama yang lain. Tuturannya angel tenan. Ya. Saya udah kenal lama, kiai udah 5 tahun. Begitu nikah 5 bulan cerai. Ya udah 5 tahun. Ya banyak gitu karena nggak dengerin. Orang kayak begitu tuh. Orang zaman dulu nyerahin semuanya sampai urusan jodoh ke ini gitu, ke gurunya. Ya ilmu, kalian fokusnya di ilmu, nggak mikirin jodoh. Ya, nanti itu. Ya, pokoknya banyak ilmu dulu baru mikirin jodoh. Perempuan harus jual mahal.
Jangan lembut terlalu apa tuh? Melo-melo gitu sama laki-laki. Ukti, ada apa? Iya, nah, kayak gitu. Iya, iya sih, gitu. Jangan begitu. Waalaikumsalam ukti. Nah. Waalaikumsalam. Ada apa? Nah, gitu. Ada apa? Tegas gitu. Oh melo gampang, perempuan itu juga nggak butuh celah banyak diganggunya. Udah kalau dikasih hati aja udah dia langsung kelepek-kelepek tuh. Digombalin dikit aja udah jungkir balik salto kamu. Jangan, pantang saya salto, pantang saya kayak begitu. Nah, tetap, nah. Ya, gitu perempuan tuh harus kayak begitu. Wah, harus banyak ilmu dulu. Karena anak-anakmu nanti berhak lahir dari seorang ibu-ibu yang keren, ibu-ibu yang berilmu. Nah, keren gitu. Iya. Iya, kemarin kan begitu kan Nabi Syukur. Suatu saat anak-anakmu berhak lahir dari rahim orang-orang hebat, para penghafal Al-Quran, para orang-orang berilmu. Nah, kayak begitu. Makanya kalau maaf loh, orang-orang salafus saleh zaman dulu itu nyiapin nanti suatu saat dia punya anak hebat dan sebagainya, itu nyiapinnya dari kayak begini nih, dari waktu nuntut ilmu itu. Aku ini lagi nyiapin tuh, nyiapin generasi terbaik. Waktu saat terlahir dari menjadi anak-anak yang terbaik, ya, gitu. Sekarang mulai nuntut ilmu yang banyak, sungguh-sungguh, ya. Takdim kepada guru, insyaallah. Ya. Terus terakhir tadi apa? Adamu takabur alal mu'allim. Jangan sombong. Wala tamsi fil ardi maraha. Santri jangan apa? Jalan sambil gembalang-gembeling di kepalanya. Nah, santri harus tawadhu, jangan takabur, jangan angkuh, jangan sombong, apalagi kepada guru. Kalau ada guru lewat, biarin gurunya lewat dulu. Assalamualaikum bi, assalamualaikum kak, assalamualaikum ustazah. Biarin mereka lewat dulu. Kalau kamu ustaznya ngizinin kamu atau disuruh duluan, ya silakan. Ala yatakabbara, juga tidak apa. Nah, ini saya kasih tahu. Hormat itu kepada guru enggak hanya misalnya mohon maaf. Karena biasanya diajarkan kalian tuh misalnya ketemu papasan dan lain sebagainya, apa? Papasan misalnya kepada guru langsung berdiri, kemudian hormat ini dan sebagainya, ya. Tapi ada momen-momen apa yang misalnya memang kamu lagi aktivitas dan lain sebagainya, saya lagi apa di lapangan dan sebagainya. Justru bisa jadi guru pengen lihat atau guru ustazahmu pengen lihat kamu main dan lain sebagainya. Jangan jadi langsung awalnya main apa bulu tangkis atau apa langsung kayak jadi patung kayak begitu. Enggak gitu juga gitu loh. Maksud saya enggak kayak begitu. Kamu lagi main bulu tangkis, main aja gitu. Paling enggak nyapa guru ustazah gitu aja cukup kayak gitu. Jangan lalu berdiri matung, kamu enggak main bulu tangkis. Padahal ustazahmu pengen kamu lihat kamu main bulu tangkis. Ya enggak harus kayak begitu juga gitu lah ya. Wala tamar tadi apa? Ada mutakabur alal mu'allim, jangan takabur ya, jangan merintah-merintah guru, jangan kayak begitu ya. Terakhir, udah itu terakhir ya. Besok as-safar fi talabil ilmi. Ya. Kita mudah-mudahan apa yang kita petik ilmu hari ini, pagi hari ini mudah-mudahan berkah dan manfaat. Diingat-ingat terutama calon guru, santri, ini kitab ini memang peringatan buat guru, buat khidmat, buat santri senior yang pengen jadi guru dan buat para santri insyaallah ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersih-bersih, habis itu sarapan, habis itu baru boleh jalan-jalan pagi. Ya, jalan-jalan atau apa kayak gitu. Kapan tasmi kalau ada tasmi? Ya, ada yang tasmi enggak ada. Ya, mulai minggu depan insyaallah. Silakan. Nanti. Ya, terima kasih.